Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Saya siang ini ditemani oleh Bapak Dr. Ivanki Saputra. Beliau Kaprodi dari program studi matematika di Fakultas Sains dan Teknologi. Kita akan bicara soal berbagai teknik statistik untuk penelitian, biasanya mahasiswa memerlukan. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih ke Pak Ivanki. Di Prodi Matematika, konsentrasi apa aja sih yang dipelajari mahasiswa, Pak Ivanki? Oke, di Prodi Matematika kita punya ada 3 konsentrasi. Ya, tapi sebelumnya Prodi Matematika kita itu berfokus di matematika terapan. Ya, jadi kita punya matematika aktuaria, kemudian ada matematika komputasi, dan juga matematika bisnis. Dan ketiga-tiganya itu sangat membutuhkan basis statistika yang penting, ya Pak. Oke, jadi statistiknya applied, terus banyak konsentrasi yang exciting ya yang bisa dipelajari. Nah, kita masuk ke dalam problem-problem statistik kita nih. Biasanya peneliti atau mahasiswa yang melakukan skripsi itu melakukan uji korelasi atau regresi ya. Sebenarnya secara matematik apa sih yang terjadi dalam uji statistik itu, Pak Ivanki? Nah, jadi di dalam uji statistika itu tentu saja kita akan berhadapan dengan data ya. Nah, kemudian yang harus disadari pertama-tama dari data itu, yang mungkin saya akan coba kasih lihat dulu. Yang harus disadari dari data itu tuh adalah kita itu berhadapan dengan populasi dan juga kita berhadapan dengan sampel ya. Tentu saja data yang kita ambil itu adalah berasal dari sampel, dan dari sampel itu kita akan mendapatkan statistika ya. Kemudian dari statistik itu kita akan mengestimasi parameter yang merupakan miliknya si populasi gitu ya. Nah, itulah ilmu statistika berperannya. Bagaimana kita bisa supaya bisa sampel itu sedekat mungkin dengan populasi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang korelasi dan regresi, ya sebenarnya basically di dalam uji korelasi ataupun uji regresi itu kita sedang melihat apakah ada pengaruh adalah antara dua variabel X dan Y di sampel ya, yang kita ingin coba inferensikan ke populasi gitu ya. Nah, kalau tadi bahasanya dipakai itu pengaruh begitu ya. Iya. Kadang-kadang kita pengen tahu kausalitas ya, apa menyebabkan apa, terus kadang ada yang pakai kata hubungan, pengaruh. Sebenarnya secara matematika supaya kita bicaranya hati-hati itu harusnya gimana sih, Pak Ivanki? Oke, ya jadi di dalam uji hipotesis, baik itu uji korelasi atau uji regresi ataupun uji mean ya, atau uji ANOVA, kita selalu berhadapan dengan apakah ada asosiasi di antara atau ada pengaruh di antara dua variabel gitu ya. Baik itu variabel kontinu ataupun kategorikal. Nah, kemudian tapi kita harus hati-hati karena ada dua istilah di statistika, yaitu asosiasi dan kausalitas ya. Di mana asosiasi itulah yang didapatkan dari uji hipotesis. Jadi ketika p-value-nya kecil atau confidence intervalnya tidak mengandung 0, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa ada asosiasi. Tapi kita belum langsung bisa menyimpulkan bahwa ada kausalitas di antara kedua variabel tersebut atau ada hubungan sebab akibat di antara dua variabel tersebut ya. Oh, berarti kita harus hati-hati nggak bilang bahwa ini menyebabkan itu dari data statistik kita. Ya, belum bisa ya. Untuk bisa itu kita harus melakukan sebuah hal yang disebut dengan random eksperimen yang harus benar-benar terkontrol sehingga kita yakin bahwa benarlah X yang mempengaruhi si Y dan tidak ada variabel-variabel yang lain yang mengganggu ya, seperti itu ya Pak. Oh, oke. Nah, kembali ke soal korelasi dan regresinya ya Pak ya. Kalau misalnya saya punya variabel lalu saya lakukan korelasi, itu sebenarnya yang terjadi apa sih Pak? Oke, mungkin saya bisa demonstrasikan ya dalam sebuah studi kasus ya Pak. Yeah. Ya, jadi di sini saya punya kita ingin mengetahui apakah ada asosiasi antara glucose level ya, seberapa banyak seseorang mengkonsumsi gula ya dengan BMI, yaitu body mass index ya. Di sini saya akan menggunakan sebuah applet ya yang akan kita gunakan untuk mengetahui apa sih matematika di balik regresi dan korelasi tersebut ya. Ya. Jadi di sini saya akan pertama-tama tentu saja saya harus mengambil datanya ya. Datanya itu ada di sini.
Ya, di sini saya udah disurvei sebanyak 40-an orang. Dan saya tidak tahu ya apakah data ini tuh diambil dari sebuah random eksperimen atau sembarangan gitu ya. Jadi tapi amannya apapun hasilnya kita tidak bisa menyimpulkan sebab akibat, tapi ada hubungannya doang ya. Ya. Nah di sini saya akan apa yang terjadi dengan korelasi ataupun regresi. Kemudian, nah di sini ada bisa dilihat ada seperti terlihat ada hubungan seperti itu ya. Nah kemudian di dalam korelasi dan regresi tersebut untuk melakukan pengujian kita tuh akan men-shuffle nilai y-nya gitu ya. Ya, kita ingin menguji apakah ada korelasi. Berarti kita harus menuliskan hipotesis nol kita apa, hipotesis alternatif kita apa gitu ya. Nah, untuk menguji biasa kita selalu mengasumsikan bahwa hipotesis nol itu selalu benar gitu ya. Jadi praduganya itu H0 itu selalu benar gitu ya. Jadi tidak ada korelasi di antara mereka gitu ya. Kalau tidak ada korelasi di antara mereka, mari kita shuffle gitu ya. Dengan mengasumsikan tidak ada korelasi di antara mereka, maka Y itu bisa di-shuffle gitu ya. Dan kita coba shuffle sama satu kali, dan dari hasil shuffle ini kita bisa hitung korelasinya nih positif. Kita bisa shuffle berikutnya, shuffle, dan mungkin kita bisa shuffle sebanyak 1000 kali. Sebelum lanjut ya, di shuffle itu sebenarnya diapain sih Pak? Jadi tadinya kan kita punya X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Betul. Nah kita shuffle sehingga Y1 bisa saja berpasangan dengan X3, Y4 bisa berpasangan dengan X1, seperti itu. Oh, X dan Y-nya diacak? Iya, X-nya diacak ya. Kenapa diacak? Karena kita mengasumsikan bahwa korelasinya itu tidak ada. Jadi apapun mereka harusnya nggak ada masalah gitu ya. Apapun siapa diketemukan dengan siapa tidak ada masalah gitu. Dan kemudian dari hasil shuffle ini saya telah mendapatkan 1000 nilai korelasi, dan dari 1000 nilai korelasi itu saya ingin melihat apakah korelasi ini tuh signifikan atau enggak. Jadi saya tinggal lihat aja apakah 0,464 ini cukup sering terjadi atau tidak gitu. Dan ternyata dari 1000 simulasi yang saya lakukan, 0,464 ini tuh tidak sering terjadi. Dari 1000 simulasi, hanya ada 24 simulasi yang menghasilkan korelasi yang lebih besar atau sama dengan dari 0,64. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa p-value-nya itu adalah 0,024. Seperti itu. Oh, oke. Nah, ini berarti sebenarnya kalau p-value-nya 0,024, kita kesimpulannya apakah ada korelasi atau tidak, Pak? Biasanya itu tergantung dari interestnya si peneliti ya. Kadang ada yang sudah cukup puas dengan p-value di bawah 0,05 ya. Kadang ada penelitian yang sangat sensitif sehingga p-value-nya harus lebih kecil dari itu ya. Seperti 0,01 atau bahkan 0,001 seperti itu. Dan biasanya kalau kami dengan di bawah 0,05 pun sudah cukup oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sudah ada bukti yang cukup kuat bahwa ada korelasi di antara atau ada hubungan di antara glucose level dengan BMI. Oh, nah ini terkait p-value lagi ya. Bagaimana memahami sebenarnya angka itu ya jadi threshold P lebih kecil dari 0,05 itu sebenarnya artinya apa ya? Iya, kembali ke pengujian hipotesis di mana H0 dianggap benar gitu ya. Jadi kita selalu mengasumsikan hipotesis 0 itu benar gitu ya. Dan kita coba mensimulasikan apa yang terjadi dengan H0 itu benar gitu ya. Dan kita coba simulasikan sebanyak-banyaknya 1000 kali, 10.000 kali ya seperti itu. Dan kemudian dari 10.000 kali simulasi tersebut kita kembali ke data kita ya, ke statistik kita. Apakah statistik kita itu sering terjadi nggak di simulasi tersebut gitu ya. Kalau cukup sering terjadi, artinya data kita itu nggak signifikan. Gitu. Karena bagian dari 10.000 itu banyak sekali gitu ya. Tapi kalau data kita itu cukup jarang terjadi, artinya data kita itu lumayan unik, sehingga itulah proporsi data kita itu sering terjadi, itulah yang dinamakan dengan p-value ya Pak. Oh, berarti kalau p-value-nya besar, dia random begitu ya? Iya, iya. Kalau p-value-nya kecil dan lebih kecil dari angka tertentu, ini ada semacam struktur yang munculnya itu nggak random begitu ya? Iya, betul. Lalu 0,05 itu menunjukkan semacam false positif atau apa ya? Menunjukkan semacam, seandainya H0 itu benar, berarti ada
false positif di 0,05-nya itu ya. Jadi 0,5 ya semacam sekedar threshold yang sering dipakai sebagai konsensus umum ya Pak, sepertinya itu. Oke. Ya, semoga menjawab. Iya. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini untuk klip ini. Kita lanjut di diskusi berikutnya untuk regresi di klip yang selanjutnya.